Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Sadaqan Nabiyul Karim. Pertama sekali, tiada hentinya kita bersyukur serta bertafakur di atas segala nikmat Allah yang pada subuh yang berbahagia ini, dalam waktu yang begitu nyenyak menyenangkan seandainya kita tidur, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk kita tinggalkan tempat yang begitu empuk, kita menuju rumah Allah, masjid yang kita cintai ini, dalam rangka kita melaksanakan satu kewajiban yang Allah wajib. Kemudian kita rela pula meninggalkan tempat yang sangat-sangat menyenangkan tersebut hanya satu, mengejar waktu untuk kita berubudiyah dalam rangka salat subuh berjamaah. Hanya satu tujuan jemaah yang berbahagia, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rasul penghabisan, rasul sebagai penutup daripada segala-gala rasul, nabi sebagai penutup daripada semua nabi-nabi. Dan tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa sebuah perubahan yang luar biasa. Perubahan dari jahiliyah kepada Islamiyah. Perubahan yang tidak mengenal Allah kepada mengenal Allah. Hingga pada saat yang berbahagia ini, perubahan tersebut senantiasa diagung-agungkan, digemakan oleh umatnya bagi orang-orang yang ikhlas di dalam sebuah. Maka oleh karenanya jemaah yang berbahagia, seandainya Rasulullah tidak diutus oleh Allah ke atas permukaan bumi ini, perubahan itu tidak akan terjadi. Tidak mustahil hingga pada saat yang berbahagia ini manusia belum mengenal yang namanya kebaikan. Hingga pada saat ini bisa jadi manusia masih berlaku hukum rimba, siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Tetapi dengan berkat perjuangan Rasulullah, semuanya itu berubah. Maka kebaikan demi kebaikan muncul di atas permukaan bumi, hanya satu, karena diagungkan oleh orang-orang yang berbuat baik.
Selawat dan salam pula kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin hendaknya. Karena ulamalah yang meneruskan perjalanan Rasulullah, ulamalah yang meneruskan kebaikan yang diwarisi oleh Rasulullah. Maka beliau bersabda dalam hadisnya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah merupakan pewaris daripada segala nabi-nabi, terkhusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini merupakan generasi yang kesekian ratusnya. Maka oleh karenanya perubahan situasi, kondisi dan keadaan bagi manusia yang menjalani kehidupan hari ini sungguh jauh berbeda dengan situasi keadaan kehidupan manusia 20 tahun yang lalu. Bagaimana kehidupan nanti generasi ke depan 20 tahun yang akan datang, yang kita hari ini sedang duduk bersimpuh, yang hari ini kita masih bisa sujud di rumah Allah. Apakah nanti 20 tahun yang lalu masih adakah orang yang sujud mengagungkan kebesaran Allah? Masih. Tetapi dari segi kualitas dan kuantitas 20 tahun yang akan datang nanti, na'udzubillah, bisa jadi akan jauh berbeda bagaimana dengan kualitas ibadah orang-orang pada saat ini. Inilah jamaah yang berbahagia yang akan menjadi PR. Inilah jamaah yang berbahagia yang perlu kita persiapkan kepada generasi kita masa akan datang. Kalau hari ini di mana saja rumah Allah, di mana saja masjid yang kita bangun sungguh sangat megah dan besar, tetapi masih banyak hanya sepertiga, tidak sampai sepertiga, bahkan bisa jadi 1/8 daripada jumlah masjid yang ada yang diisi oleh jamaah-jamaah subuh khususnya. Bagaimana di masa yang akan datang jamaah berbahagia, wallahu a'lam. Maka oleh karenanya Allah berpesan, Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat Allah yang sangat pendek tersebut, kita bisa pastikan kita sanggup menjaga diri kita hari ini. Kita masih sanggup meninggalkan semua kesibukan yang bersifat duniawi. Kita meninggal kesibukan-kesibukan di mana aktivitas kita laksanakan, kita kerjakan. Kita tinggalkan sesaat, kita menuju rumah Allah, masih sanggup. Tapi ingat jamaah yang berbahagia, dan wajib kita ingat yang bahwa di samping kita masih banyak generasi kita, anak-anak kita. Di belakang kita ada istri kita yang mereka itu bersandar di pundak dan di bahu kita. Hari ini bagaimana dia nanti di masa yang akan datang? Apakah akan seperti orang tua kita mewariskan kepada kita hari ini? Inilah jamaah berbahagia yang kita khawatirkan 20 tahun yang akan datang nanti. Generasi kita, anak kita, anak getanyonyan yang getanya warisi untuk generasi bangsa di masa yang akan datang. Anak getanyonyan yang getanya warisi untuk demi agama di masa yang akan datang. Kemana mereka
Bagaimana mereka? Inilah yang Allah mengingatkan kepada kita, jaga diri kamu dan jaga keluargamu. Pelihara dirimu dan peliharalah keluargamu. Siapakah keluarga kita? Istri dan anak-anak kita. Perumoh dan anak getanyonya hari ini zaman berbahagia tanggung jawab getanyo. Dan tanggung jawab itu bukan pada saat mereka masih bersama kita. Tanggung jawabnya zaman berbahagia kan pada masa anaknya mantang bersama getanyo. Termasuk nanti pada saat dia sudah lepas daripada tanggung jawab getanyo. Bagaimana dia di masa akan datang, maka nasibnya akan ditentukan bagaimana kita mewarisi, mendidik, membina pada hari yang berbahagia ini. Maka jamaah yang berbahagia, kurang sependapat bagi pribadi ulun tua jamaah yang berbahagia, seandainya di antara getanyo kadang-kadang oleh anak getanyo terjadi kenakalan demi kenakalan, kejahilan demi kejahilan yang diperlakukan oleh anak getanyo pada saat terjadi sesuatu, apakah yang bersifat tawuran, apakah yang bersifat pembegalan, apakah yang bersifat pembunuhan, atau rencana berbuat sesuatu untuk kejahatan, pada saat diperiksa oleh pihak yang berwajib, kadang-kadang dihei ditanya urung si ditanya tidak sependapat, seandainya kita tak beri jawaban, hai kupekili, hai pak, hai kuka kupegah, ate kupegah, hai pati. Tapi sementara jamaah berbahagia, apapun yang dia rencanakan, yang dia kerjakan, kita sedikit banyak pasti tahu. Dari mana kita tahu jamaah berbahagia? Perilaku sehari-hari pada saat dia pulang ke rumah. Oh takalan iwathikula panjang warna kakuning, berarti ada ciri-ciri kejahatan yang dia akan kerjakan. Dari mana, sejauh mana kita bertindak. Kemudian anak kita tablo Honda. Pada saat keluar di pagi hari, suaranya masih kecil. Iwo tuput poput suara kabising ke nelpot diganto dengan racing. Kita pasti mendengar sejauh mana kita bersikap. Habis maghrib dia keluar, dia pulang jam 2 malam, kita pasti tahu karena dia pulang ketuk pintu. Dari mana, bagaimana, sejauh mana kita bersikap. Maka sedikit banyak jamaah yang berbahagia, kita tahu rencana sesuatu yang akan dikerjakan oleh anak kita, dan anak tersebut merupakan ahli daripada gedanya. Dialah yang akan mewarisi dari segala hal daripada gedanya. Maka oleh karenanya jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bersabda, la yadkhulul jannata salasun walau salatu walau samu walau zaku walau hajju. 3 golongan manusia tidak masuk surga walaupun manusia tersebut senantiasa dia salat, senantiasa dia berpuasa, senantiasa dia berzakat, dan dia senantiasa naik haji ke Baitullah setiap tahun. Tetapi mereka tidak akan masuk surga, kata Rasul, bila ada pada mereka tersebut yang ahli ibadah secara pribadinya, ada pada diri mereka 3 perkara. Yang pertama, rajulun la yu'adabu waladun. Orang-orang yang ahli ibadah tersebut tidak memberikan amal kebaikan, tidak menanamkan dalam hati anaknya akhlak yang baik, adab yang baik. Kita tidak memberikan kepada anak generasi kita akhlak yang baik, tidak kita tanamkan. Karena sesungguhnya akhlak itu adalah
modal yang pertama bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dalam lingkungannya. Karena Rasulullah pertama sekali setelah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, apa yang pertama sekali beliau bawakan adalah beliau bersabda dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Yang matanya innama bu'istu liyutammima maqarimal akhlak. Dalam kitab dasar pelajaran akhlak yang diajarkan oleh guru pengajian di balai pengajian, segolong katanya tatambang pesantren yang lebih besar, segolong menjadi katanya orang yang begitu alim dari pesantren. Apa pertama sekali hadis tersebut kita dapat dalam kitab akhlak yang diajarkan oleh guru yang sangat rendah pada saat itu. Maka akhlak pertama yang perlu kita tanamkan kepada generasi, menyonya nahana jamaah yang berbahagia, kita tidak mengatakan sia-sia ibadah. Ibadah itu pasti ada manfaatnya, tetapi hanya sedikit, dan itu tidak mungkin tidak berguna pada saat berhadapan dengan malaikat Allah di yaumul mizan. Kita sudah dihisab oleh Allah, diputuskan kita oleh malaikat yang bawa amal kita banyak kebaikan, sehingga kita berhak mendapatkan surganya Allah. Dipersilahkan oleh malaikat atas titi siratal mustaqim, tajak dengan mulus. Begitu ingin tiba di ujung titi siratal mustaqim menuju tempat surganya Allah, yang merupakan tempat yang paling abadi bagi orang-orang yang beriman, apa yang terjadi? Rupanya anak katanya selesai juga diperiksa oleh malaikatnya, selesai amalnya ditimbang. Apa jawaban mereka? Saya menjadi orang yang zalim di atas permukaan bumi, saya menjadi orang yang bermaksiat kepadamu ya Allah, bukan karena keinginan saya, bukan karena keinginan Lu ya Allah. Iklik anak katanya di mahkamah Allah, di mengadu ba Allah pada saatnya, tetapi karena kelalaian urang silun ya Allah, karena apatisnya urang silun terhadap Lun dalam memberikan akhlak dan ilmu agama kepada Lun, sehingga Lun menjadi hamba Lun ya Allah yang bermaksiat, bukan karena keinginan, tetapi karena ketidakmauan dan ketidakmampuan atas kelalaian urang silun, sehingga Lun berbuat maksiat kepada Lun ya Allah. Menyamanan yang panggil orang tuamu, sehingga anak katanya ihoi kembali katanya, malaikat kembali gehoi katanya dalam truk dalam surga Allah, di ujung jembatan titi siratal mustaqim masuk dalam surga, terpaksa tak balik. Kenapa? Karena panggilan malaikat dan panggilan anak katanya yang bahwa dia membuat pengakuan yang bahwa dia bermaksiat mungkar kepada Allah, bukan karena keinginannya, tetapi karena ketidakmauan orang tua untuk memberikan akhlak budi pekerti kepadanya. Itu sebab. Kemudian yang kedua jemaah yang berbahagia, walaupun senantiasa kita beribadah kepada Allah, limang bahwate hana pernah tinggal, rukun Islam yang limang hana pernah tertinggal, rukun iman selalu kita amalkan yang 6. Yang kedua kata Rasul, rajulun la yuhibbu ilma wa ahlaha, orang yang tidak cinta kepada ilmu agama dan tidak cinta kepada ahlinya ilmu. Siapakah mereka? Itulah para ulama. Hana cinta katanya kepada ilmu dan hana cinta kepada ulama selaku ahli ilmu. Maka walaupun katanya beribadah, itu kemungkinan dipastikan ibadah katanya sia-sia. Kenapa? Karena ibadah katanya bukan karena dasar ilmu.
Karena ibadah kita nyokan karena dasar tamu gure tamita ilmanya. Tetapi ibadah kita nyo dasar tatire karena faktor usia. Maka jenekalan jamaah yang berbahagia. Mungkin ada sahabat kita nyo yang hidup sebaya, yang mungkin tahun kelahiran tidak jauh, selisih setahun atau bulan, atau bisa jadi 5 tahun selisih. Tapi yang pasti sepermainan masa gedanya. Kadang-kadang tak kala mulai dari awal dia jarang dan jauh dengan masjid. Mulai dari awal dia jauh dengan majelis ilmu. Apakah di balai pengajian, apakah baurun tuhai kampung yang semubut aleba, tak tupu dia jauh. Hari ini dia hijrah. Artinya menyesal dengan segala kejahatannya. Dia beribadah. Dia menjadi orang yang paling rajin sujud di masjid. Tetapi dia sujud mengagungkan kebesaran Allah bukan karena ilmu. Dalam majlis ta'lim, dalam beribadah, menyodi masjid habis maghrib menjelang isyana pengajian. Maghrib beliau berjamaah orang yang ketubit ke Jawa. Azan isya kembali ke masjid. Majlis ta'lim beliau tinggalkan banyak. Cinekalan hajat untuk nekalan setiap habis maghrib di mana ada masjid ada majelis ta'lim pengajian, hampir dipastikan sepertiga itu turun tren hangikut majelis pengajian. Padahal utakalan ganyan ilmu terbatas. Kenapa? Karena dia tidak pernah dekat dengan lembaga pendidikan, dengan majelis ilmu pada usia muda. Tetapi ahli ibadah, ibadahnya bukan karena gemugure tapi karena getire. Banyak jamaah yang berbahagia. Inilah yang perlu kita pikirkan kita. Yang pertama sekali untuk beribadah kepada Allah, perlu mencintai ilmu Allah selaku bekal untuk kita beribadah. Kemudian yang ketiga jamaah yang berbahagia, rajulun fi qalbi hasadun. Rajulun fi qalbi hasadun. Dan ulang yang ketiga kali, rajulun fi qalbi hasadun. Orang-orang yang dalam hatinya ada ilmu hasud dan ilmu dengki. Karena hasud dan dengki akan menghilangkan pahala kebaikan, akan menghilangkan semua kebaikan, bagaikan kayu memakan, bagaikan api memakan kayu bakar yang kering begitu cepat. Maka oleh karenanya jamaah berbahagia, kita ahli ibadah, tapi kita jangan ahli hasud. Tetapi akhir-akhir zaman, lewat sebuah media jamaah berbahagia, HP Android yang ada di tangan, tidak lain tugas yang perlu kita sesalkan adalah jamaah berbahagia. Habis kita salat subuh, kita duduk di warung, kita mencari di mana ada keburukan dan kesalahan orang lain. Kita mencari di mana keburukan dan kesalahan orang-orang lain. Kita bagikan sehingga keburukan itu dan yang kita bagikan itu belum tentu buruk kecuali sudah pasti. Yang pasti saja Rasulullah melarangnya dalam rangka menyebar kejahatan orang lain. Tetapi bagi yang disuruh oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan saudara kita, bukan menyebarkan kebencian. Maka oleh karenanya jamaah yang berbahagia, yang kita sesalkan, kita yang merupakan ahli ibadah, tetapi kita bukan menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Padahal jelas jamaah berbahagia, Allah berfirman di dalam surah Al-Asri, waktu terus berjalan manusia dalam keadaan rugi, hanya yang beruntung 4 orang saja. Siapakah mereka? Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang mengajak kepada kesabaran, dan orang yang mengajak kepada kebenaran, bukan orang yang mengajak kepada kebencian. Ini jelas jemaah berbahagia. Wal asri,
innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Orang yang mengajak kepada kebenaran dan orang yang mengajak kepada kesabaran. Maka oleh karenanya jamaah yang berbahagia, hasibu qabla an tuhasabu, kata Rasul di akhir ceramah pada malam yang berbahagia ini. Mari kita menghitung diri kita sebelum orang lain memperhitungkan di mana bagaimana kehidupan kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum orang lain memperhitungkan kehidupanmu. Demikian jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bermakna bagi pribadi ulun Tuhan dan juga kepada orang lain, khususnya kepada jamaah subuh rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.